Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam taklim marifat. Jumpa lagi di channel kami. Kali ini adalah edisi yang ke-13. Judulnya adalah sholat yang tegak atau sholat yang gelombang kesadarannya naik atau yang disebut mi'raj. Nah, sholat itu ada di dua dimensi. Dimensi jasmani adalah dimensi horizontal, yang itu sering kita sebut adalah antara 0 sampai 100%. Sedangkan vertikal adalah sholat di dimensi rohani, yang ini disebut sholat hakikat. Sedangkan sholat horizontal namanya sholat syariat. Nah, sholat yang sesungguhnya adalah sholat antara paduan antara syariat dan hakikat, yaitu resultante ketemunya dua gaya akan membentuk gaya baru, yaitu ma'rifatullah. Jadi ahli ma'rifat mesti memakai rumus gaya syariat dan gaya hakikat. Kata Nabi, memakai syariat saja pasti akan fasik, dan memakai hakikat saja pasti akan jindik. Masalahnya, hakikat atau ilmu dimensi roh ini adanya setelah orang melewati ilmu tarekat. Baru akan ada hakikat, karena tarekat adalah syariatnya hakikat. Maka kalau nggak lewat tarekat, maka nggak ada hakikat. Nah, kebanyakan metodologi ini, yaitu di pemberdayaan gelombang rohani manusia, tidak dikupas banyak orang dan bahkan tidak tahu, sehingga orang hanya tahunya sholat syariat yang subuh 2 rakaat, yang maghrib 3 rakaat diawali dengan takbiratul ihram sampai salam dan sebagainya. Itu sholat syariat. Tetapi yang dimaksud sholat yang tegak itu ada juga gaya sholat yang vertikal ke atas, yang kata firman bahwasanya sholat itu adalah tiang daripada agama, dan mendirikan sholat yang tegak mesti lewat zikir. Aqimis sholat dzikri, atau dirikan sholat hati yang berzikir. Ini adalah zikir. Nah, kalau tanpa zikir berarti sholatnya hanya sholat bangkai, sholat badan kasar. Jangan zikir ini adalah zikir di gelombang roh, mestinya begitu. Maka akan ada adaptasi keduanya, menimbulkan gaya baru, yaitu resultante, yaitu ma'rifatullah yang ini. Nah, ma'rifat itu adalah jalannya mesti jelas lewat syariat dan hakikat, barulah muncul ma'rifat. Tapi hakikat jalannya lewat tarekat, maka mesti lewat antara syariat, tarekat, akan ada hakikat, baru akan ada ma'rifat. Tanpa itu sholatnya nggak ada sholat tegaknya, hanya sholat horizontal saja. Sama seperti kita dituduh orang ghairu Islam, selain Islam, tidak ubahnya kita menyembah batu Ka'bah. Nah, sama pula kalau ada orang Islam menuduh orang lain menyembah batu, menyembah kayu dan sebagainya. Tanpa ini semuanya sama saja, karena hanya menyembah simbol. Nah, semua rasul ternyata mengajarkan syariat agama adalah kiblat jasmani, adalah berupa simbol. Entah itu Hindu dan Buddha menghadap patung batu, orang Nasrani menghadap kayu salib, orang Yahudi menghadap tembok ratapan, orang Islam pun menghadap batu Ka'bah. Tapi ini yang penting, yaitu sisi rohaninya. Tadi kan jasmani. Rohaninya ini adalah menghadap guru rohani, yang pada zaman setiap rasul, guru rohaninya itu ya rasulnya itu sendiri. Maka di semua agama pasti ada mengenakan teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Lihat di Islam, ini wajah tu wajhiyah, itu Islam. Kalau di dalam Nasrani, ini adalah zaman makan terakhir, seumpama roti ini adalah dagingku, anggur adalah anggur adalah darahku, maka kita makan sama-sama. Satukan spiritmu dengan spiritku, sambungkan.
Nah, seperti itu. Maka teknik yang vertikal, ya teknik horizontalnya kan menghadap simbol, entah itu apapun yang yang dituju kita hadapkan itu. Semua agama pun pasti akan sama, itu menghadap simbol. Tapi sisi rohaninya semuanya ternyata selalu sama, itu menghadap rohani, yaitu guru rohaninya. Karena ada gelombang rohaninya. Nah, gelombang rohani itu hanya ada ketika orang telah dikenalkan teknik gelombang ultra. Nah, ini ultra. Ini mesti lewat baiat kalian ini. Tanpa baiat gak ada gelombang ultra, karena rumusnya manusia hanya sampai pada 0 sampai 100% kehidupan. Di luarnya ini mesti pakai baiat. Nah, kalau naik mesti pakai baiat. Karena apa? Kemampuan manualnya hanya sampai 100%. Di atas 100% manusia akan mati. Karena tidak mempunyai alat membaca gelombang di atas alam dunia, atau ketika alam di atasnya mati. Tetapi kalau orang yang mendapatkan baiat, maka itulah yang disampaikan di dalam As-Surah 52, ditanamkanlah nur iman dan nur kitab bagi orang-orang yang terpilih dan digendakinya di antara sebagian hamba-hamba kami, yaitu mereka adalah memperoleh kekhususan yang mereka itu akan ketemu petunjuk menuju jalan yang lurus atau shiratal mustaqim. Jadi kuncinya sholat yang tegak adalah sholat yang zikirnya menggunakan gelombang rohani yang menghadap kepada guru rohaninya, maka guru rohaninya akan mengajarkan rohani kepada dimensi yang lebih tinggi di alam kerohanian, sampai kemudian dia akan sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi rohani akan naik terus sampai jinlah ma'rifatullah. Nah, ini dunia hanya sampai sini aja, antara 0 sampai 100. Maka di atas 100 itulah yang disebut alam kerohanian, yang itu orang mesti upgrade gelombang, tanpa itu mustahil. Lihat, di dalam Islam disebut baiat, di dalam Nasrani disebut baptis, di dalam Hindu Buddha disebut inisiasi. Semuanya ada baiat. Kenapa? Ini alam jasmani, ini alam maharohani, di tengah ini adalah alam cahaya atau alam roh. Nah, makanya ada guru cahaya di sini yang disebut Nur Muhammad di dalam Islam, atau Rasulullah, atau di akhir zaman disebut mursyid. Kalau di dalam Nasrani disebut Roh Kudus atau Ruhul Quds, atau di dalam agama Buddha disebut Buddha, di dalam agama Hindu disebut Atman. Karena pasti ada adaptasi antara matahari dan manusia, di tengah-tengahnya adalah cahayanya. Maka ada fase adaptasi antara manusia untuk menuju Allah Ta'ala adalah mesti lewat cahayanya. Matahari tadi hanyalah analog atau kias atau simbol yang mewakili gambaran akan ilmiahnya menuju Allah Ta'ala, yaitu adaptasi dari Allah. Ada nur ala nur tersambut dengan Nur Muhammad, barulah sampai kepada alamnya manusia yang dibawa seorang Rasul, yang ayatnya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya. Mudah-mudahan manfaat, karena perkara begini adalah perkara yang teknikal, jadi mesti diurai, mesti ilmiah supaya tidak terbantahkan oleh siapapun, pasti sesuai dengan dalil hadis ataupun Quran. Salam damai, salam persaudaraan, salam tarik marifat. Ilahi hantar maksudi, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.